pasti anjing yang makan. Anjing atau binatang yang lain, binatang piaraan gitu ya. Ya pas taruh di sana, ya dimakan oleh dia. Oleh si harimau jadi-jadian tersebut. Harimau dia kaget sama bareng dia lompat juga keluar. Saya ditabraknya. Gitu ceritanya. Tapi itu mah sering terjadi di daerah Udama. Iya, bukan sering lagi, banyak kejadian lah gitu. Kalau kita menyayanginya, si harimau tadi, kita kemana kita pergi pasti dikawal di belakangnya, di belakang kita. Kalau nggak dia di belakang, enggak dia duluan. Nah, cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Oki Sahara. Kali ini di depan saya sudah ada Uda Rijal. Bang Rijal lah. Oh, Bang Rijal. Bang Rijal kan dia nggak mau dipanggil Uda. Bang Rijal. Nah, Bang Rijal ini punya cerita harimau jadi-jadian ya, Dak? Bukan. Gimana, Dak? Harimau karhun gitu. Harimau? Ya, ini aki-aki dulu meninggal. Jadi dia karena banyak nuntut ilmu yang enggak Ya. atau ilmu hitam atau jadi meninggal tersesat jadinya. Oh, jadi dulunya itu udah pernah ngilmu dulu semasa hidupnya. Oh, saya hidup muda ilmu aja. hitam atau ilmu putih udah? Ya macam-macam lah orang dulu mah. Oh. Ada yang putih, ada yang hitam. Jadi istilahnya karena dia saking tuanya ya meninggal itu secara enggak inilah Wajar. Ya meninggal karena Allah juga. Nah, tapi jarang sholat atau gimana. Oh gitu. Walaupun begitu, tetap keponakan atau incuna tetap dia sayang. Setelah dia meninggal, sebulan 3 bulan datang mimpi keponakannya atau emak saya gitu. Si orang yang meninggalnya itu datang ke mimpinya. Bahwa dia udah kembali ke alam, cuma berupa binatang. Jadi dari dia udah meninggal nih, balik lagi ke alam dunia 3 lagi. bulan setelah itu. Oh, reinkarnasi kalau bahasa itunya. Jadi mimpi itu datang ke emak saya. Ya. Karena dia katanya lapar. Tolong kasih saya makan. Ditaruhlah ke emak saya pas habis isya. Nasi di rumah dulu kan sering banyak tangga terbengkalai gitu. Oh, rumah terbengkalai. Dan banyak yang ditaruh di atas. Kalau taruh di bawah pasti anjing yang makan. Anjing atau binatang yang lain, binatang piaraan gitu ya. Ya pas taruh di sana, ya dimakan oleh dia. Oleh si harimau jadi-jadian tersebut. Harimau karhun lah kata orang dulu mah. Setelah dia makan semalam, kemudian malam besoknya atau malamnya lagi mimpi lagi ke emak saya. Terima kasih banyak, saya udah dikasih makan. Saya nggak akan jauh dari rumah ini katanya. Anak keponakan saya dijaga katanya. Oh, dianya yang ngejaga. Si harimau itu nggak akan berani siapapun mengganggu katanya. Setelah itu 4 hari kemudian saya dari warung mau maghrib pas mau hujan gede ceritanya. Dia udah ada di teras di depan. Dia itu harimaunya. Harimau tadi. Wujud asli atau? Iya asli harimau. Oh, harimau asli. Ya segede domba aduan lah. Iya. Segede domba aduan. Jadi mau hujan gede datang, saya lompat kan naik tangga, nggak diinjak tangganya langsung lompat. Dia kaget sama bareng dia lompat juga keluar. Saya ditabraknya. Gitu ceritanya. Tapi itu mah sering terjadi di daerah Udama. Iya, bukan sering lagi, banyak kejadian lah gitu. Kalau kita menyayanginya, si harimau tadi, kita kemana kita pergi pasti dikawal di belakangnya, di belakang kita. Kalau nggak dia di belakang, enggak dia duluan. Nah, cuman harimau dia wujud asli atau? Ya harimau benar. Oh, harimau asli. Cuman dia nggak menampakkan badannya di misalnya ini di batas jalan raya, dia pasti di sini ya jalannya, di semaknya. Sembunyi gitu ya.
kalau kita mau dekat, mah pakaian kita nggak boleh bersih, seadanya aja, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh mandi pakai sabun harum gitu. Kalau mau mendekat si harimau itu. Kalau kita dekat sama dia, kemanapun kita tuju, walaupun ke Bandung, sejam sampai sama dia mah. Kita boncengan di belakang. Nah, Kayak Joko Kendil tuh. heeh, Oh benar itu teh. benar. Oh. Seremnya kita nggak berani, ya takut. Kalau orang rada tua dari saya mah pasti berani. Yang udah sepuh. Heeh. Kalau macam saya waktu itu kan masih kecil, umur tahun 70-an. Gitu. Nah, jadi pas saya tabrakan sama dia itu, besok malamnya datang mimpi. Dibilang ke mak saya, "Anak kamu hati-hati mau naik rumah, atau dehem dulu," katanya. Deham teh gitu ya. Gitu. Oh, kasih kode gitu ya. Si kode biar enggak bertabrakan. Oh. Mimpi ke mak saya lagi. Gitu. Sekarang masih ada yang ngikutin gak udah harimaunya gitu? Oh, sudah lama kayaknya meninggal juga harimaunya. Oh, harimaunya kayaknya udah meninggal juga. Kan dia mah Udah binatang sepuh juga ya. dia bernyawa kan. Jadi kalau di sana mah masih terkenal reinkarnasi ya. Heeh. Jadi Oh, banyak tuh Pak di sana. Kalau ada lagi rumah itu jaraknya kan di kampung itu dari sini ke masjid baru ada satu kan sekitar dulu. berarti setengah kilo ya. Ya ke masjid nggak sampai setengah kilo lah, nggak sampai. 300 meter lah. Jadi rumah dulu teh rumah panggung, ada bisa anak sapi main di bawah rumah teh. Iya. Rumah saya udah rumah batu, rumah beton lah gitu. Tembok. Masih banyak rumah panggung. Tihangnya itu waktu itu kita masih kecil cari undur-undur gitu. Ya. Itu lagi mau jam 9 malam kita melihat hiburan di desa gitu. Dulu kan nggak ada baterai, lampu senter nggak ada, paling pakai obor. Iya. Nah, jadi di bawah rumahnya itu ada daun kelapa kering. Kalau diikat daun kelapa itu bisa jadi obor. Dibakar ujungnya kan terang. Iya. Jadi pas kita ngeraba daun kelapa yang ada di bawah rumah yang panggung tadi, ternyata dianya yang kepegang. Si harimau itu. Jadi dia ngikutin kita. Oh. Tapi nggak gigit itu teh. Enggak. Gitu. Dia nggak gigit. Cuma dia sayang ke cucu-cucunya atau keponakan. Ngejaga gitu ya. Ngejaga. Kemanapun kita pergi, malam lah istilahnya ada dia. Tiap malam ada jaga di depan rumah. Jaga-jaga rumah. Rumah dulu kan rumah. ngerti Pak Oki, gampang dimaling orang kan. Pakai tulak kuncinya itu. Nah, kalau dia ada matanya kelihatan malam itu dua, kayak Nyala kayak mata kucing. lampu, ya kayak mata kucing tapi gede dia mata kucing. Lampu minyak dulu yang pakai semprong tahu kan? Nah, segede itu. Itu teh memang suka nampakin harimaunya atau enggak? Dia nggak mau nampakkan mukanya. Kalau dia nampakkan mukanya 3 bulan nggak dapat makan dia, sial. Oh, si harimau tersebut. Cerita orang tua dulu, sial dia yang nggak akan dapat makan. Bayangin mah sayanya di rumah di kampung saya itu kan ngambil air teh kan ke jurang. Ya. Dari sini ke tempat lansia itulah jurang jauhnya ke bawah. 100 meter. Ya, sumur tuh di bawah sana. Emak saya jam 11, jam 10 berani ke jurang itu, soalnya dia udah ngawal. Nah, dia jarak 2 meter dari ibu saya teh. Dia sama ibu saya dia paman. Kalau sering di sana banyak itu masih kejadian. Oh, banyak tiap inilah. Orang dulu kan banyak menuntut ilmu hitam. Kalau nggak kayak sekarang. Kalau sekarang buat apa ilmu, orang berantem aja jarang kan. Kalau dulu asli, misalnya di mana-mana pun lewat daerah lain pasti ada yang musuhin kita. Nah, jadi dulu tuh gitu. Waktu emak saya mengambil air ke jurang itu buat merebus air malam,
Jadi dikawal oleh dianya 2 meter jaraknya dari ini. Kalau banyak nyamuk pasti dia ada. Banyak nyamuk, Nyamuk rengit-rengit, rengit. dia ada itu. Kenapa tuh? Kalau adanya. Iya rengit itu kan ngikutin dia. Oh, Eee eee, kita di kampung saya itu kan musim duren mateng, kan mateng di pohon. ya. Kalau guguk jatuh pertama durennya, jangan coba ngambil, dia duluan. Si harimau tersebut. Heeh, dia pengen Oh, juga. si harimau juga sukanya durian, buah durian. Iya, Bukannya daging. ya kan dari asalnya kan dari manusia, meninggal kan. Harimau jadi-jadian itu ya. Jadi kalau udah jatuh pertama itu, udah 3 malam kemudian udah tunggu durian itu, jangan ditinggalkan. Dia tetap ada. Sampai 3 hari ke depan. Ya Jadi durian itu pas kan jutaan nih jatuh nih. jangan diambil dulu, dia yang duluan. Oh. Duluan dia dari kita. Setelah itu kita durian kan lagi musim-musimnya tuh gugur atau gimana tengah malam kan. Kalau nggak tungguan orang lain yang ngambil. Oh. Kalau Durian mah pasti ada yang jagain gitu ya? ada. Pasti ada yang Kalau nggak jaga ambil orang. Ada yang nyari malam mah. Oh. Jadi kita nunggu dia bolak-balik itu di belakang pondok kita tuh. Kedengeran itu. Kedengaran kita lihat ke belakang diintip, ditoong di beli dinding pondok kita kelihatan matanya. Dia duduk ya di bawah pohon gitu. Gitu ceritanya kalau harimau dulu itu. Kalau kita nangkap ikan, dia ikut itu. Kalau kita dapat ikan pertama lebih bagus kasih dia. Cara ngasihnya Dilemparin aja. kemana aja? Ke dekat dia berbunyi kan ilalang itu kan kalau malam kita nangkap ikan dia kusak kerusuk bolak-balik dari itu. Dia nungguan jatahna. Oh. Jadi kita dapat langsung lempar. Di kampung saya itu ikan itu panjang gini. Ikan apa tidak? Namanya ikan impala. Mancing atau ngobrol? Iya, ini apa namanya? Kayak jaring tapi ditahan dia ditancapkan ke bawah. Oh. Jadi ikan itu mengalir, dikasih benang di sininya. Kalau dia lewat terasa kan diangkat gitu. Kadang sekali 3 masuknya gitu. Jadi kalau ada ambil satu kasihkan ke dia, ke harimau itu. Udah dia diam itu. Gak bakalan ganggu gitu. Nggak akan kerusak-kerusuk dia mah. Oh. Dia diam aja di sana jagaan kita. Cuma nyamuk banyak. Pasti cirinya kalau misalkan ada harimau itu pasti ada nyamuk. Ada nyamuk banyak. Dia ikut. Nyamuk itu cari makan ke dia kali. Kalau gitu di kampung saya tuh banyak kejadiannya macam kuntilanak itu. Kuntilanak gimana tuh, Dak? Musim durian juga. Musim durian itu kan ada halodo kayak begini. Halodo itu musim panas. kemarau. Ada musim hujan. Jam 2 malam kita nyari durian. Si kunti itu udah bunyi-bunyi itu di atas pohon beringin itu. Hehehe. Bunyi-bunyi. Mas, sama kita mas. Bisa di senter pakai baterai memang kelihatan kayak orang. Rambutnya panjang itu. Dia membelakang ke kita bolong. Dipanggil ke sini kamu, dicolok gua pakai obor. Diam dianya. Dicolok apanya, Dak? Punggungnya kan bolong. Mau dicolok pakai obor takut dia. Oh. Masuk kabur, hilang di pohon beringin teh gak berbunyi lagi. Cuman bulu roma kita merinding kan bahwa dia ada. Anehnya kejadian waktu itu tahun 75 di daerah saya itu maling masuk ke rumah. Iya, mau maling rumah. Maling itu banyaknya 12 orang. Jadi karena ada harimau sama babi hutan, nggak berani maling masuk ke rumah. Gak pernah masuk ke rumah. Nggak berani, dia takut diseruduk oleh babi. Harimau ada. Gitu ceritanya.
Kalau di daerah saya itu kan banyak kejadian-kejadian yang enggak. Eh, Oh, musim-musim duren, musim limus, tahu limus? Limus ya. Nah, limus itu kan kalau matang kan sengitnya minta ampun. Hmm. Sekali macam binatang, macam musang ada. Jadi limus. Orang ada malam-malam. Yang ngambil limus. Ya, ngambil limus. Anehnya limus itu kalau kita nungguan dilempar. Dilempar sama. Entah siapa yang ngelempar, weh. Lempar pakai limus. Dari Badan. kupas separuh. Oh, Dikupasnya kayak taring lah menggigit gitu. bekas binatang kali dah. Dilemparin ke kita. Hmm. Malah pondok kita nih yang digoyangnya. Di Heeh. deg-deg. Dilihat nggak ada. Setelah itu ya banyak kejadiannya daerah. Soalnya penerangan lampu belum ada. Gelap gulita. Udah sendiri. Video. Lagi syuting. Tadi saya di situ melihat. Shooting. Kalau kejadian-kejadian aneh mah banyak di daerah sana Sumatera. Ada yang orang hilang aja, Hilang, maksudnya hilang. dibawa orang Sibunian. Cibunian. Heeh. Cibunian tuh apa? Orang halus. Makhluk halus. Heeh. Oh, 3 bulan nggak pulang-pulang. Ternyata dia masih hidup, pulang lagi. dicari itu teh. Dicari oleh keluarganya, nggak ketemu. Ketemu. Dia datang sendiri pulang 3 bulan lamanya. Terus pas ditanya orangnya, Nggak bisa ngomong, gagu. Ceritanya dia ikut perlombaan di daerah itu, perlombaan silat ceritanya. Dari daerah saya itu Gunung Tiga namanya. Gunung Tiga itu jaraknya dari kampungnya 150 kilo. Dia ajaknya ke sana, ke Gunung Tiga itu melalui angin oleh orang halus itu, makhluk halus. dibawanya pakai angin. Dia lewat pakai angin, udah ada dia di Gunung Tiga itu, katanya kayak di kota. Weh. Oh, mungkin Nikah dengan jin. kampung makhluk halus. Nikah dengan itu dianya punya Pulang istri. jadi kaya tapi Boro-boro kaya, pulangnya malah pakainya compang-camping. kan biasanya kalau nikah sama jin jadi orang kaya. Enggak. Pulangnya bayangin ke rumah orang tuanya sebelum dia ngomong belum bisa. Enggak kelihatan dia sama orang. Cuma dia udah melihat orang. Oh, waktu jadi ya. Asal muasalnya dia diusir oleh orang makhluk halus itu. Subuh-subuh kedengaran orang azan di kota. Dijawab oleh dia. Oh, kalau adanya dijawab jadi dia diusir. berwujud lagi. Diusir sama makhluk halus. Ditaruh ke tempat yang tidak dilalui manusia. Banyak pohon putri malu, kenduri unggul. Putri malu, bajunya compang-camping, nggak pakai sendal segala macam, rambutnya panjang. 3 bulan itu. 3 bulan hilangnya. Setelah datang dia ke rumahnya, kalau orang nyari 3 bulan tuh dibilang orang udah meninggal aja. Pasti udah meninggal. Ternyata 2 tahun kemudian udah hidup lagi bersama masyarakat. Dia udah aktif lagi di masyarakat, baru dia meninggal. Setelah 3 bulan di tempat makhluk gaib, balik lagi ke tempat asalnya. Terus hidup selama 2 tahun. Diceritain lah sejarahnya. Semua teh. Ceritanya begini. Waktu dia sebelum dibawa makhluk halus itu dia kan mancing di sawah, dia di sungai. Ayo kita ke sana mancing, banyak di sana ikan. Dia ikut sama makhluk halus itu. Tanpa sengaja, yang paling gampang dia menukar jari manusia itu dengan pisang. Jari manusia dengan pisang. Wajah itu dibentuk jadi patung, dibikin patung oleh orang halus itu, ditaruh di pinggir sungai. Ya. Berwajah dari tanah dibikin oleh makhluk halus itu. Yang susah bikin pusarnya oleh makhluk
si Bunian itu. Nggak bisa dia bikin pusar. Terus Nah, dibawalah dianya 3 bulan lamanya. Dia kejadiannya itu dia subuh-subuh menjawab adzan di masjid. mungkin itu juga ya. Heeh. Misalkan harus Wah, itu kalau kan ada nggak terus mau dengan dijawab. ayat Al-Qur'an kan. Nah, setelah dijawab adzan masjid itu dia dibawa ke sungai tanpa dilalui manusia. Ketemu lah, Hari siang. ketemu sama manusia lagi. Belum. Oh, belum. Jauh dia jalan kaki 150 kilo Oh. ke desanya. Dari di tempat dibuang orang makhluk halus itu. Kan cerita manusia itu kan ada yang nikah dengan jin kan? Pesugihan. Heeh. Kalau itu mah enggak pesugihan. Enggak. Cuma diambil sama Makhluk makhluk halus. halus. Terus selama dia 3 bulan di tempatnya makhluk halus ngapain aja? Dia ikut perlombaan dia kan ini ketua silat. Jadi si dianya itu ikutan silat. Iya, silat di sana. Silat Di sana dengan jin silatnya. Diceritain dah ceritanya. Dia silat sama rombongan dari sana. Dia menang terus. Nggak ada lawan. Ceritanya. Setelah itu sampai pulang dia udah sadar, udah doain lagi lah, dia udah normal syukuran ya. Ceritalah dianya, dia pulang itu emaknya lagi nyapu di halaman rumah orang dulu kan lebar-lebar ya. Boleh nggak kelihatan dia sama orang, belum kelihatan. Tapi sama ibunya kelihatan? Belum juga. Ibunya nyapu dia ikutin ibunya dari belakang. Entah kenapa ibunya gini gitu terlemparinlah sapunya ke belakang. Kenapa mak buang sapu? Sapunya rek. Kamu hidup lagi katanya. Kaget ibunya. Saya nggak meninggal katanya. Merantau selama 3 bulan. Ikut perlombaan. Setelah itu menjeritlah ibunya ini, datang orang kampung semuanya bahwa dia udah ada lagi dipegang, badannya dingin. Bagaimana megang mayat? Ya. Dingin, bajunya sobek-sobek, celananya udah nggak karu-karuan, nggak pakai sendal, rambut panjang, badannya kurus berarti. Badannya kurus, makanannya lumut. Yang dimakan di tempat orang halusnya lumut. Kalau ceritanya dia diistimewakan oleh yang bawanya itu. Naik mobil, turun mobil. Oh, di tempat makhluk ada iya. Mobil ya? Naik mobil, turun mobil. Rumah bagus. Dia mau dinikahin dengan anaknya yang bawa itu. Dia dikasih duit oleh itu, tapi uangnya uang daun. Lebih sih. Tebal ini nggak bisa dipakai, daun. Tapi sekarang udah meninggal. Udah meninggal tahun 80-an. Oh, udah lama banget ini. Kejadiannya dia meninggal itu barulah orang ramai-ramai nguburinnya. Itu kan istilahnya dia orang banyak ilmu juga lah di kampung itu. Dia orang yang megang punya ilmu. Dia aja guru silat. Sampailah begitu dianya, sampai situ ya udah tamat riwayatnya itu, udah meninggal itu. Kalau cerita saya cari duren itu memang ada kuntilanak itu. Kelihatan. Kakinya nggak ada, badan yang rambut panjang. Kakinya nggak ada. Terbang gitu kita. Dan cuma dia di atas pohon. Oh. Digoyang-goyang pohon beringin deh. Gimana itu dalam film? Oh, kayak gitu ya. Tapi ngeganggu doang. Ngeganggu, nakut-nakutin. Dia nggak berani. Dipanggil, dicolok pakai api obor, takut. Dia punggungnya bolong. Kalau di film namanya sendal bolong kan. Nah, ada lagi kejadian harimau Cindaku.
Nah, harimau Cindaku gimana? Harimau Cindaku itu datangnya dari Kurinci. Dari Sumatera Barat tuh mendaki ke atas ke Teluk Bayur, pesisir Painan, pesisir selatan, baru sampai ke Kurinci. Harimau Cindaku itu kan memang benar-benar orang menuntut ilmu hitam. Kalau bulan Sapar, dia pasti ada masuk ke desa saya itu. Rombongan dia itu. Kalau harimau Cindaku itu kalau dia berdiri tangannya ini panjang dari dengkul ke bawah. Kalau kita kan nggak nyampe ke dengkul, dia lebih dari dengkul. Kalau dia pengen makan orang, nih nyobain ilmunya. Dia berbunyi 3 kali. Huh, huh, huh. Ya, dia udah dia itu. Jadi harimau. Itu harimau Cindaku namanya. Asal muasalnya dari Kurinci. Ada namanya kampungnya di sana, Kampung Cindaku. Di Kurinci itu. Orang zaman dulu. Kalau dia tiap bulan Sapar dia datang ke kampung kita. Mau ngapain tuh teh datang? Ini nyobain ilmunya. Makan orang. Makanya harimau kampung saya itu, kalau orang kampung saya nggak boleh menyayur talas, nggak boleh pakis, nggak boleh paku-paku tahu kan? Ya, ya. Nah, nggak boleh bikin sayur kacang nggak boleh. Kalau kita bikin sayur yang itu takut lemas harimau yang menunggu harimau kita. Kenapa bisa lemah? Oh, harimau yang jagain kitanya lemas. Lemas karena kita makan yang ini, yang lemas-lemas ya, macam talas, sayur kan. Nggak boleh. Pas bulan Sapar itu. Datangnya tiap bulan Sapar itu. Harimau Cindaku itu ke kampung kita sebulan itu nggak ada yang berani keluar. Zaman itu kan memang nggak ada lampu penerang. Yang ada obor yang dibikin dari minyak tanah. Kalau mau seandainya mau ke masjid sebelum maghrib. Maghrib jangan coba-coba keluar. Ada kejadian. Dimakan. Iya. Oleh harimau itu. Dia 3 orang itu sejalan. Kalau satu dia kan nggak habis orang. Oh, jadi si harimau itu jalannya 3 orang. Kalau dia nangkap musuhnya bertiga. Diterkam dari belakang, baru cabik-cabik itu badannya. Mati. Iya, dimakan oleh dia. Habis. Terus harimaunya gimana, Pak? Kalau udah makan tuh kabur atau kabur? ditangkap warga? Kabur ya, kita cari kan nggak akan ketemu, dia kabur. Dan lagi harimau makan orang takut orang ngejarnya. Ronda juga nggak ada kan, siapa yang berani harimau yang nyakar-nyakar? Padahal dia manusia. Bisa berubah jadi harimau. Itu datangnya dari Kurinci, Cindaku namanya. Harimau Cindaku. Harimau Cindaku. Sekarang juga masih terkenal. Sekarang udah nggak ada. Orang nggak banyak nuntut ilmu sekarang kan. Kejadiannya. Ya, itu aja ceritanya, udah nggak ada lagi. Mudah-mudahan nanti ada lagi. Oke, demikian teman-teman cerita dari Abang Rijal. Terima kasih Bang Rijal. Ya, sama-sama. Ceritanya. Ya teman-teman, semoga cerita ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.